Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu di mata kuliah Etika Profesi. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan terkait 3 poin ya. Yang pertama, cyber etik. Yang kedua, cyber crime. Kemudian Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ya. Nah, kita mulai dulu dari cyber etik ya. Nah, etika berselancar di dunia cyber atau di dunia maya ya. Jadi mulai dulu dari definisi ya. Definisi apa itu cyber etik? Cyber etik adalah suatu aturan yang tidak tertulis di dunia IT ya. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna yang menggunakan teknologi informasi ya. Jadi ini yang dimaksud dengan cyber etik atau etika di dalam dunia cyber ya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita punya etika, maka di dunia cyber kita juga harus menyepakati adanya etika ya. Kemudian ini alasannya kenapa kita harus memiliki cyber etik ya. Yang pertama, karena pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda, sehingga supaya tidak terjadi miscommunication atau uh, kesalahpahaman karena beda budaya dan bahasa tersebut, maka ada sesuatu yang harus kita sepakati bersama, yaitu namanya etika di dalam berselancar di dunia cyber ya. Kemudian yang kedua, berbagai fasilitas di internet memungkinkan orang untuk berbuat tidak etis ya. Jadi dengan maraknya dunia internet beserta aplikasinya itu memungkinkan orang lain untuk berbuat tidak etis. Maka perlu adanya cyber etik. Kemudian untuk berinteraksi dengan dunia cyber tidak selalu mengharuskan pernyataan identitas asli. Artinya di internet ini kita tidak bisa mengetahui identitas asli dari pengguna yang lain. Artinya itu memungkinkan terjadinya perbuatan yang tidak etis. Kemudian yang keempat, jumlah pengguna internet selalu bertambah, memungkinkan masuknya pengguna baru yang tidak paham akan cyber etik atau etika di dalam dunia cyber ya. Ini 4 alasannya ya, kenapa penting kita belajar cyber etik. Kemudian di dalam cyber etik itu ada namanya netiquette ya, atau contoh etika berinternet ya. Yang pertama ya, uh, jika kita menggunakan medsos ataupun internet, nah kalau kita biasanya yang paling sering digunakan adalah medsos atau media sosial, baik itu Facebook, Twitter ya, ataupun WhatsApp ya, dan snack video dan banyak sekali teman-teman ya. Nah, di situ yang pertama diperhatikan adalah gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadi ketersinggungan. Nah, bisa aja niat si penulis ketika mengamalkan update status di Facebook misalnya, ya hanya masalah dia, tapi bisa jadi itu menyebabkan ketersinggungan orang lain, padahal yang dituju bukan orang lain. Karena ini adalah publish teman-teman ya, jadi orang lain bisa membaca dan bisa salah paham dari kata-kata itu. Oleh sebab itu gunakan kata-kata yang sopan, yang mengandung unsur positif ya. Kemudian jangan memberikan info yang belum valid ya, apalagi di medsos teman-teman ya. Ini nanti ada kaitannya dengan perbuatan cybercrime, dan ada kaitannya juga dengan undang-undang ITE, pelanggaran undang-undang ITE teman-teman. Jadi hati-hati di dalam memberikan info yang belum valid ya, atau yang belum jelas kebenarannya ya. Jadi biasakan jangan main share, atau kita pastiin dulu info itu benar gitu ya, dari sumber yang jelas. Kemudian jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. Nah, karena di Indonesia saja kita terdiri dari banyak agama, ras, dan suku ya teman-teman ya. Jadi agama A bisa ya memang harus yakin dan merasa betul dengan agama A. Nah begitu juga dengan agama B misalnya. Jadi yang tidak boleh itu adalah saling menjelekkan atau saling menjatuhkan antar beragama ya. Di dalam Islam kita mengenal istilah lakum dinukum waliyadin ya. Nah, yang selanjutnya adalah jangan memberikan hal-hal pribadi atau jangan mempublish hal-hal pribadi yang sifatnya profesi di medsos misalnya ya. Nah, itu bisa aja nanti disalahgunakan oleh orang lain teman-teman ya. Nah, kalau seandainya kita ada masalah pribadi, ya, jauhkan diri untuk pertama dari medsos ya. Mending dekatkan diri dengan Sang Pencipta ya, ketimbang mendekatkan diri dengan medsos. Karena artinya nanti bisa aja data pribadi ataupun data curhatan itu disalahgunakan atau ditanggapi secara negatif oleh orang lain.
Kemudian hindari perselisihan atau perdebatan. Nah, misalnya ada diskusi-diskusi atau perdebatan di medsos, lebih aman kita hindari saja gitu ya. Apalagi debat kusir gitu ya, nggak jelas ininya patokannya dan objektivitasnya nggak jelas gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah hati-hati menggunakan huruf kapital. Nah, ini banyak yang tidak diketahui oleh pengguna internet ya atau pengguna cyber. Jadi huruf kapital ini artinya berteriak, artinya agak kasar ya. Mungkin orang yang sebagian yang senang menggunakan huruf besar semua itu bisa diartikan kurang sopan teman-teman ya. Jadi mungkin untuk penegasan-penegasan boleh, tapi jangan semuanya gitu. Karena huruf kapital ini artinya berteriak. Nah ini jarang diketahui oleh orang-orang biasa ya. Nah ini hati-hati juga menggunakan huruf kapital ya. Oke, kita masuk kepada poin yang kedua yaitu cybercrime ya. Atau crime ini kriminal ya atau kejahatan di dunia maya. Ya sebelumnya kita mengenal kejahatan di dunia nyata itu lebih tidak sekompleks dari kejahatan di dunia maya ya karena kejahatan di dunia nyata itu dibatasi oleh batasan wilayah-wilayah. Jadi ada ranah hukumnya. Misalnya di Indonesia maka dia akan menggunakan hukum Indonesia gitu ya. Itu beda halnya dengan karakteristik dari kejahatan di dunia maya atau cybercrime ini karena dia bisa dilakukan kejahatan ini lintas negara, lintas benua ya. Nah, ini yang membuat sedikit agak rumit terhadap cybercrime ini, teman-teman. Nah, mulai dulu dari definisi apa itu cybercrime ya. Cybercrime adalah kejahatan dunia maya merupakan perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan media teknologi informasi ya. Nah, jadi atau disebut juga dengan kejahatan dunia maya ya atau cybercrime ya. Nah, kemudian ini jenis-jenis dari cybercrime sebenarnya banyak banget jenis-jenis dari cybercrime ini. Cuman saya coba contohkan sebanyak 12 saja teman-teman ya. Nah, ini ada istilah-istilahnya. Yang pertama disebut dengan identify theft ya. Identify theft atau pencurian identitas adalah kejahatan dunia maya yang mencuri identitas orang lain, kemudian menyalahgunakan identitas tersebut seperti pencurian akun medsos, ya, akun e-banking dan sebagainya, akun email, ya. Nah, bisa jadi untuk kalau akun e-banking ya mungkin untuk mencuri akun ya untuk mengambil uang dan sebagainya ya. Nah ini adalah jenis dari kejahatan dunia maya yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah phishing ya. Kalau kita mendengar istilah phishing itu kita ingat mancing ya. Nah, phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi atau data seseorang dengan teknik pengelabuan. Jadi teknik pengelabuan ini biasanya dengan memancing, teman-teman. Nah, misalnya memberikan link-link yang gak jelas gitu ya. Atau memancing, misalnya pernah kejadian di Indonesia melakukan phishing terhadap website Klik BCA ya. Dia memasukkan atau cloning website BCA, Klik BCA, kemudian dia bikin di share linknya, kemudian nasabah Klik BCA masuk, kemudian akunnya direkam di dalam database mereka, akhirnya mereka berhasil mendapatkan akunnya yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk kejahatan kriminal, pencurian uang dan sebagainya ya. Contoh phishing. Kemudian istilah yang ketiga adalah carding ya. Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain ya. Jadi artinya mencuri atau mengetahui nomor kartu kredit korban ya. Kemudian pelakunya berbelanja mengatasnamakan kartu kredit, tiba-tiba si korban kaget ya, dia nggak pernah belanja tapi tagihannya datang. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat adalah ransomware ya. Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer tapi juga menyandra data pengguna dengan melakukan proses enkripsi. Jadi ketika ransomware ini masuk ke komputer kita, dia bisa melakukan proses enkripsi terhadap data sehingga menyebabkan si targetnya tidak bisa mengakses perangkat tersebut gitu ya. Nah, kadang ada juga yang melakukan apa sih namanya ancaman ya kalau nggak dikasih uang maksudnya dia bisa mengambil datanya atau menyebarkan nah, seperti itu contohnya. Kemudian istilah yang kelima adalah SIM sweat ya. SIM sweat merupakan salah satu jenis modus penipuan yang dilakukan dengan cara mengambil alih nomor ponsel maupun kartu SIM seseorang ya. Tujuan tindakan ini adalah untuk meretas akun perbankan seseorang sehingga kartu SIM ponsel korban tidak lagi aktif dan dapat digunakan. Jadi ini apa namanya SIM swipe ini merupakan
penipuan untuk mengambil alih nomor ponsel ya maupun kartu SIM seseorang. Nah ini. Kemudian yang keenam, peretasan situs atau email ya. Nah ini bisa disebut dengan istilah device ya. Device ini dia meretas situs atau website seseorang, kemudian menebas indeksnya mengganti dengan tampilan dia. Ini sering terjadi teman-teman ya. Kemudian juga email ya, data email juga sering dicuri karena untuk beberapa akun medsos ataupun yang media yang lain biasanya menggunakan email ya. Nah, oke. Kemudian peretasan situs email sudah tadi ya. Kemudian yang kedelapan, skimming ya. Skimming adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit ya. Kalau tadi atau kartu kredit, menarik dana di rekeningnya. Cara kerjanya membobol informasi pengguna. Ini yang dipasang biasanya di ATM teman-teman ya. Nah, semacam kamera ataupun bagaimana teknis dia merekam proses yang transaksi yang terjadi di mesin ATM ya. Kemudian pelaku bisa menggandakan data yang terdapat pada pita magnetik di kartu kredit maupun debit. Jadi tekniknya banyak ini teman-teman ya. Seperti ini. Ada juga yang ditelan padahal dia masukkan slot yang punya dia gitu ya. Jadi banyak modusnya. Kemudian yang 9 adalah data forgery ya. Data forgery ini adalah kejahatan dengan memasukkan data atau dokumen penting melalui internetnya. Nah, ini masuk juga termasuk tindak kriminal ya teman-teman atau cybercrime ya. Biasanya kegiatan ini menyasar pada dokumen penting milik e-commerce ataupun penyedia situs belanja online ya. Ini yang sering terkena data forgery ya. Kemudian yang ke-10, konten ilegal ya. Konten ilegal ini adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar atau tidak etis, melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum ya. Jadi ini artinya kalau kita bikin konten yang ilegal yang tidak benar ya. Ini banyak sekarang beredar di YouTube terutama teman-teman. Ada berita-berita misalnya seperti anak durhaka berubah jadi kambing gitu ya. Padahal kalau hanya memang untuk hiburan seharusnya dikasih caption ya. Ini hiburan semata. Ini malah seolah-olah orang anggap beneran ya. Itu juga bagian dari konten ilegal artinya atau konten palsu ya. Ini sebenarnya bisa juga dijerat dengan undang-undang ITE nanti teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian cyber espionage ya. Jadi ini adalah memata-matai ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi suara azan ya. Oke, sekarang masuk ke yang 11 yaitu cyber espionage ya. Jadi ini adalah aktivitas kejahatan cyber juga yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain ya. Jadi ini masuk juga ke ranah hukum namanya cybercrime atau kejahatan secara cyber teman-teman ya. Ini pernah kejadian ya yang lagi hangat-hangat itu yaitu apa namanya pihak Australia yang melakukan mata-mata atau penyadapan terhadap dua orang presiden Indonesia. Yang pertama SBY ya, sekarang sampai Pak Jokowi juga pernah kejadiannya, dan kasusnya udah sampai ke PBB teman-teman ya, karena ini adalah termasuk kasus cybercrime ya. Nah apapun motifnya kita kurang paham ya. Kemudian yang kedua adalah menjiplak situs orang lain ya. Dengan adanya semakin pesatnya berbagai tool ataupun software teman-teman ya, itu memungkinkan seseorang untuk melakukan cloning ya. Cloning dari sebuah website ya tanpa kita desain tampilannya ya, tapi yang bisa di cloning itu hanya tampilannya dengan tool tertentu teman-teman ya. Jadi nanti website atau situs yang kita buat tuh sama persis nggak ada bedanya ya, cuman hanya bisa menarik tampilannya ya. Kalau untuk backnya ya dibikin sendiri ya. Nah itu juga termasuk dalam pelanggaran atau kejahatan cybercrime teman-teman, karena itu melanggar hak atas kekayaan atau disebut dengan haki ya. Nah seperti itu. Oke, kita masuk ke yang poin ketiga ya, Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Nah, yang pertama kita pahami dulu dari definisinya ya. Ya, Undang-Undang UU ITE ini kepanjangan dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik ya.
Jadi kalau kita bawa lagi definisinya apa itu informasi elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik termasuk apa ya, tidak terbatas pada tulisan, bisa suara, gambar, peta, rancangan, foto, video dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu. Kemudian Undang-Undang ITE ini pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya. Kemudian sebelum akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya, ada revisinya ya. Nah, kalau untuk shortnya teman-teman bisa buka di website resmi Kominfo ya, webkominfo.go.id, berarti ini website resmi teman-teman ya. Nanti link di sini teman-teman nanti bisa download PDF-nya, salinannya seperti apa Undang-Undang ITE itu ya. Oke, sekarang kita masuk lagi membahas terkait Undang-Undang ITE ya. Di sini Undang-Undang ITE itu terdiri dari 13 bab dan 54 pasal ya, yang memiliki beberapa cakupan materi antara lain ya. Yang satu pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum ya, kemudian pengakuan atas tanda tangan elektronik, yang ketiga penyelenggaraan sertifikat elektronik, yang keempat penyelenggaraan sistem elektronik, kemudian yang kelima pengaturan terkait nama domain, kemudian yang keenam terkait hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi, yang ketujuh perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya. Jadi saking banyaknya, jadi nanti kita akan mengerucut aja teman-teman ya. Kita membahas yang paling penting aja poin-poinnya, yaitu terhadap perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya. Itu aja ya. Dan pasalnya nanti disertai dengan contohnya. Jadi ini kita perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE, kemudian perbuatan dan pasalnya, kemudian dengan contoh kasusnya ya, atau dengan hukumannya ya. Oke, yang pertama ada tujuh perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE teman-teman. Yang pertama menyebarkan video asusila, itu kena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi kalau terkait video menyebarluaskan atau menyebarkan video asusila kena pasal 27 ayat 1 ya. Nah, hukumannya teman-teman ini yang umum. Hukuman pidana maksimalnya 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar ya. Nah, ini ada contoh kasus ya, Ariel Noah ya. Pernah kejadian karena ternyata Ariel juga ikut menyebarkan video asusilanya. Jadi kena hukum 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta. Itu tahun 2010 kejadiannya ya. Nah, kita sebagai orang IT sebenarnya bukan ahli hukum, tapi ini karena hukumnya berkenaan dengan ITE, informasi transaksi elektronik, maka sebagai orang IT kita harus memahami juga. Ini yang pertama ya, perbuatan yang pertama menyebarkan video asusila yang dilarang ya. Perbuatan yang kedua adalah judi online. Ini kena pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Nah, hukumannya di sini pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda 1 M. Ini ada kasus juga terhadap kasus judi online yang terjadi di Medan teman-teman ya. Kasus judi online milik Apin BK, sebanyak 15 anak buah Apin diserahkan ke Polda ya, dikejar. Ini kejadiannya 2022 ya, masih baru. Kemudian perbuatan yang ketiga yang dilarang oleh Undang-Undang ITE ya. Yang ketiga adalah pencemaran nama baik. Nah, ini yang sering terjadi kita lihat di televisi teman-teman ya. Nah, ini kalau terkait kasus pencemaran nama baik ini kena pasal 27 ayat 3 ya. Nah, hukuman pidananya maksimal 4 tahun dan denda 750 juta ya. Ini contoh kasus yang terjadi di Indonesia ya, ada selebgram namanya Medina Zain divonis dengan pidana 6 bulan penjara dan denda 50 juta ya. Ini terkait kasus awalnya jual beli tas teman-teman ya. Jangan mulai ini kegaduhan dimulai dari menduga yang dijual oleh ini tas palsu, ternyata tidak. Artinya sudah terlanjur dipublish di media sosial. Nah, ini yang jadi masalah ya. Jadi akibatnya nanti yang korban melaporkan, jadi pencemaran nama baik, padahal tidak, karena tidak terbukti ya. Nah, akhirnya dijerat hukuman. Ini yang poin ketiga, pencemaran nama baik. Poin keempat adalah pemerasan dan pengancaman ya, menggunakan media elektronik teman-teman ya. Ini kena pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE ya. Ini hukuman pidananya maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 1 M ya. Nah, ini ada kejadian juga, contohnya namanya Siska Dewi ya, dianggap melakukan pemerasan terhadap Inspektur Jenderal Bambang Sunarwibowo karena mengaku telah menikah
Siri menggunakan media sosial nanti dipublish sama Siska Dewi ini di akun di melalui apa namanya WhatsApp ya. Nah, hendak dikirim kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada waktu itu ya. Nah, jadi ternyata tidak terbukti maka dan si Siska Dewi ini memeras ya meminta uang gitu ya. Nah, maka ini masuk ke kena 5 tahun penjara dan denda 500 juta, subsidi 6 bulan kurungan ya. Ini kejadiannya udah lumayan lama, tahun 2017 ya. Itu perbuatan yang keempat yang dilarang Undang-Undang ITE adalah pemerasan dan pengancaman ya, menggunakan media elektronik. Kemudian perbuatan yang kelima adalah berita bohong. Itu juga nanti yang berita bohong maksudnya yang dipublish menggunakan media berbasis teknologi teman-teman ya. Ya, ini kejadian Ratna Sarumpet ya, karena dianggap menimbulkan kegaduhan masyarakat karena mengaku dianiaya oleh orang tak dikenal katanya gitu ya. Ternyata setelah diselidiki tidak pernah terjadi kekerasan. Nah, artinya kan berita bohong ya dan menyebarkannya di media sosial ataupun di internet dan sebagainya. Maka ini kena pasal 28 ayat 28 ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Maksimal 6 tahun 1 M ya. Jadi si Ratna ini kena hukuman 2 tahun penjara. Ini kemudian poin ke-6 yang dilarang ujaran kebencian. Nah, ini pasalnya adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Ini kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus Ahmad Dhani ya, dituntut hukuman penjara 2 tahun dalam kasus ujaran kebencian menyinggung masalah Ahok ya di media sosial. Nah, ini bahaya media sosial nih teman-teman ya. Oke. Kemudian yang dilarang yang ketujuh adalah teror online ya. Nah, ini kasusnya eh, kejadian di mana ya? Di Wonogiri ya. Polisi tangkap pimpinan pinjol yang teror ibu Wonogiri hingga bunuh diri. Nah, kalau teman-teman kenal pinjol, pinjaman online itu sangat sadis ya. Jadi ini melakukan teror ya secara online terhadap seorang ibu di Wonogiri hingga bunuh diri. Akhirnya pimpinan pinjol ini ditangkap oleh polisi ya. Itu termasuk melanggar Undang-Undang Pasal 29 Undang-Undang ITE teman-teman ya. Nah, ini kena maksimalnya 4 tahun dan denda 750 juta ya. Jadi ini yang dilarang teman-teman ada 7 tadi ya. Oke. Nah, intinya di sini kalau zaman dulu kita ini ada mulutmu harimaumu, kalau zaman sekarang yang udah berbasis digital, berbasis teknologi informasi dirubah menjadi jarimu harimaumu. Jadi hati-hati di dalam mengetik ataupun menggunakan media sosial ya. Jadi karena sangat gampang untuk memenjarakan orang menggunakan undang-undang ITE, teman-teman. Tadi pasal-pasalnya udah disebutkan ya. Nah, itu sekian dulu untuk materi mata kuliah etika profesi ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, bagi yang belum di subscribe ya. Klik tombol lonceng. Ketika nanti ada materi yang baru, teman-teman akan secara otomatis diberitahukan. Terima kasih ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.